أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين آمين. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan di masjid yang insyaallah penuh berkah ini, Masjid Ad-Du'a, itu dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian dan insyaallah nanti kita juga akan menunaikan salat isya berjamaah. Harapannya amal ibadah kita khususnya pada malam hari ini dan umumnya pada hari-hari dan waktu yang lain semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang istiqamah dalam melakukan ibadah dan amal saleh, dan semoga kelak kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Ad-Du'a ini, semoga kelak Allah mengumpulkan kita juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang berisi hadis-hadis pilihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam hari ini memasuki hadis yang ke-39, Al-Hadithut Tasi'u wa Thalathun, yaitu hadis yang ke-39. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi atau dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sepupu beliau, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah mengampuni karena aku, mengampuni dari umatku. Nah, jadi sesungguhnya Allah mengampuni karena aku dari umatku. Mengampuni apa di sini maf'ulnya, yaitu mengampuni al-khata'ah, kesalahan yang tidak sengaja, wan nisyana, dan kesalahan karena lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang dipaksakan kepadanya. Nah, jadi secara mudah hadisnya begini, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan yang tidak sengaja dan lupa, dan juga apa-apa yang dipaksakan kepadanya. Ini poinnya ada 3 di sini ya. Nah, yang diriwayatkan dari Rasulullah di sini adalah Abdullah bin Abbas. Ya, kita beberapa kali kita ulas tentang sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi ini, Abdullah bin Abbas, yang sering menjadi contoh bagaimana seorang sahabat mulia yang sepupu Nabi tapi luar biasa semangatnya menuntut ilmu, padahal beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti bisa dibaca tentang kisah beliau, bagaimana beliau menuntut ilmu sampai ketika Rasulullah wafat, beliau masih muda. Ya. Ini sepupu Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas ini, ketika Rasulullah wafat beliau masih sekitar 13 tahun. Nah, ketika Rasulullah wafat, maka Abdullah bin Abbas ini menemui temannya dari kalangan Ansor. Beliau ini kan dari kalangan Muhajirin ya. Menemui temannya dari kalangan Ansor dan berkata, mari kita temui sahabat-sahabat Nabi yang senior, kita belajar dari mereka, ambil ilmu mereka dari mereka, karena mereka lah yang telah mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat yang tadi bilang, ngapain kita repot-repot? Orang kalau butuh belajar kan langsung ke mereka, nggak perlu kita. Udah nggak usah, kata temannya itu. Tapi Abdullah bin Abbas tetap semangat, akhirnya keliling menemui para sahabat Nabi yang senior-senior. Bahkan dalam satu kejadian beliau menemui atau mendatangi rumah seorang sahabat Nabi yang ketika itu sedang tertutup rumahnya dan yang di dalamnya sedang tidur. Jadi sahabat Nabi yang senior itu di dalam rumah sedang tidur,
dan Ibnu Abbas menunggu di luar. Di kalangan orang Arab dulu rumahnya tidak ada teras, tidak ada sederhana. Akhirnya Ibnu Abbas nunggu sampai ketiduran di depan pintu. Beliau menceritakan sampai sepoi-sepoi angin menghembuskan debu-debu ke wajah saya. Kemudian sahabat Nabi yang di dalam rumah itu bangun dan melihat Ibnu Abbas tidur depan pintu. Dia kaget. Wahai sepupu Nabi, kenapa kamu melakukan ini? Karena beliau yang sahabat ini tahu sepupu Nabi ini posisinya tentu secara hubungan dengan Nabi tinggi ya. Kamu kalau ada butuh dengan saya, nyuruh orang saja, nyuruh manggil saya biar saya datang ke Anda. Nah, karena Anda ini sepupu Nabi, jadi nggak usah kamu repot begini. Ibnu Abbas menjawab, tidak seperti saya yang butuh pada Anda, maka saya perlu datang ke sini belajar pada Anda, bukan saya manggil Anda ke rumah saya. Ini perjuangan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makanya ada ungkapan beliau pernah mengatakan, dalil tu taliban, aku ketika menuntut ilmu seperti menghinakan diri, tawadhu. Kemudian wa azaz tu matluban, setelah menuntut ilmu ketika muda, setelah sepuh beliau dicari orang banyak dan menjadi terhormat. Dalam arti ketika proses menuntut ilmu memang butuh adanya sikap merendahkan diri sampai seperti menghinakan diri. Seperti dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya beliau kemudian menjadi ulama besar dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dan menjadi rujukan. Dan pernah kita sampaikan juga di antara doa Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini yang bisa kita bacakan ke anak kita, cucu kita, ponakan kita yang kecil apa? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Kita bacakan doa ini. Ini doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya Allah, berilah dia pemahaman yang baik terhadap agama ini dan ajarkanlah pemahaman yang baik pula terhadap Al-Quran. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Nah, ini kita bisa doakan ini atau bacakan ini kepada anak kita yang kecil, cucu kita, ponakan kita. Harapannya mereka nanti orang yang paham dengan agama kita dengan baik, bisa memahami Al-Quran dengan baik, apapun profesi. Tidak harus selalu jadi ustadz dan sebagainya. Jadi apa saja yang penting dia memahami agama ini dengan baik. Nah, ini yang meriwayatkan hadis yang ke-39 ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang juga sepupu Nabi. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah mengampuni karena aku, mengampuni karena aku dari umatku. Mengampuni apa? Kesalahan yang tidak sengaja. Satu ya, al-khata. Nah, ini hadis ini tentang bagaimana rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melakukan kesalahan tidak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa, maka kita tidak berdosa. Secara hukum tidak berdosa, tetapi secara konsekuensi hukum tetap ada konsekuensi. Jadi nanti kita jelaskan. Di sini al-khata ini kesalahan yang tidak sengaja. Nah, ini dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. La yukallifullah ya. Jadi ada dua ayat yang sebaiknya selalu kita baca. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah kita sebaiknya hafal karena disunnahkan oleh Rasulullah setiap malam kita baca. Dengan membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir itu, maka insya Allah kita akan dilindungi dari keburukan pada malam itu. Atau dia mengatakan dengan membaca dua ayat itu maka kita mendapatkan pahala seperti dicukupkan dari sholat malam. Walaupun nggak sholat malam, insya Allah dapat pahala sholat malam seperti itu. Tapi apalagi kalau kita baca itu kemudian sholat malam, lebih banyak lagi pahala. Nah, itu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah apa? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu yang pertama. Kemudian ayat kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, dan seterusnya. Ada bagian Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Nah, ini doa. Wahai Tuhan kami, la tu'akhirna, jangan hukum kami, in nasina, jika kami lupa melakukan kesalahan, aw akhtana, atau kami melakukan kesalahan karena tidak sengaja. Nah, ini doa dari Al-Quran yang disunnahkan untuk kita baca dan setiap malam kita baca. Nah, itu sangat berkaitan dengan hadis ini, di
di mana Rasulullah telah bersabda, Allah mengampuni umatku karena aku, ya, dari apa? Dari kesalahan yang tidak sengaja. Jadi kalau kita melakukan kesalahan tidak sengaja, maka kita tidak berdosa. Nah, tetapi kita lihat kesalahannya itu berkaitan dengan hukum Allah atau berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan manusia. Nah, contohnya begini, saya tanpa sengaja sedang main bola melayang kena jendela orang. Nah, ini kan saya sudah merusak harta orang. Kalau sengaja itu dosa, karena saya sudah merusak harta orang. Nah, kalau tidak sengaja tadi, karena saya menendang ke gol, ternyata tendangan saya sangat hebat, sampai melayang sampai berapa kilometer, kena jendela orang pecah. Nah, itu tidak sengaja. Nah, tidak sengaja ini tidak berdosa, tetapi kewajiban menggantinya tetap wajib. Ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan tidak sengaja tapi merusak barang orang, tetap wajib mengganti. Makanya tidak ada alasan kita merusak barang orang nggak sengaja. Kan saya nggak sengaja, masa saya suruh ganti? Alah. Anda tidak sengaja, tetapi sudah merusak harta orang, maka tetap wajib mengganti karena kaitannya dengan hak Adam.